Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Hari Kusuma Baja. Oke, di sini kita akan membahas tentang sensitivitas. Aku akan kasih tahu tutorial sensitivitas ya untuk permainan PUBG Mobile. Nah, di sini aku akan membahas mulai dari pengaturan kamera satu, keduanya itu pengaturan holo sama red dot, ketiga itu kali dua, kali tiga dan seterusnya ya. Nah, di sini sensitivitas itu aku pakai karena aku menggunakan iPhone ya, iPhone atau iOS. Jadi aku menggunakan sensitivitas giroskop yang tiba membuka scope atau membidik dia baru aktif giroskopnya. Nah, ada juga yang biasa bermain dengan always on atau yang disebut dengan giroskop on. Biasanya dia menggunakan giroskop on, jadi ketika pun tidak membuka scope dia akan bisa bergerak ya, tangannya bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, mau kemana pun dia akan mengikuti rotasi tangan kita. Nah, di sini aku yang menggunakan giroskop on, di saat scoop itu akan membuka scoop, dia akan mengikuti rotasi tangan kita. Nah, di sini aku akan mengulasnya satu persatu ya, mulai dari yang kamera dulu sampai ke nanti yang paling terakhir di kali 8 dan kali 6 untuk sniper-snipernya. Nah, di giroskop ini aku saranin untuk kalian mencoba deh. Aku saranin memang lebih baik menggunakan giroskop karena dijamin recoilnya lebih kurang, lebih bagaimana ya dibilang, kalau bisa dibilang tembakannya lebih padat lah gitu, lebih enak kita menggunakannya. Nah, untuk pun menembak spray atau apapun itu dia lebih pasti gitu. Istilahnya bisa dibilang 80% atau 98,5% bisa lah bilang gitu. Oke ya, kita langsung aja masuk ke ini game. Di situ akan aku kasih tahu tutorialnya, dan mau di copy juga silakan. Oke, go. Oke guys, ini jadi kita masuk ke intimnya ya. Di sini aku mau ngasih tahu untuk yang pertama dulu ya. Ini untuk di red dot. Di red dotnya bagaimana untuk setting-settingannya dan tembakannya. Tembakan untuk di red dot bagaimana. Untuk di suaranya mohon maaf ya, lagi ada kesalahan. Jadi langsung aja kita ke settingan sensitivitasnya. Oke, kita masukkan sensitivitasnya. Ini kita nolkan semua ya, biar kawan-kawan juga enak melihatnya. Oke, ntar ya. Sabar ya, sabar ya guys. Kita kembalikan dulu semuanya. Biar sama-sama kawan-kawan untuk mau melihatnya bagaimana sensitivitasnya. Oke, kita mulai ya. Yang untuk pertama di atas itu yang keseluruhan kita pilih sesuaikan. Nah, untuk kamera kita di sini memakai kamera itu di 140 guys. 140, dan untuk kamera terjun sama ya, kita buat 140. Nah, untuk di kamera FPP-nya, memang kamera FPP ini jarang sih kita pakai. Nah, kamera FPP kita pakai 150. Nanti kalau mau nanya-nanya untuk selanjutnya langsung aja ada IG di deskripsi, di follow aja nanti langsung di DM. Nah, untuk kameranya guys, kita mulai ya. Kamera yang di atas itu tidak ada teropong bidik atau TPP. Itu kita kasih di 100 ya. 100. Oke. Dan untuk di kamera FPP-nya itu 105. Oke. Nah, ini dia masuk kita ke teropong bidiknya. Untuk teropong bidiknya kita ulas satu-satu ya guys. Dimulai dari laser merah holo, dengan laser merah red dot atau holografik ya. Nah, bidiknya itu kita kasih kisaran dia di 40. Kenapa nanti ada pertanyaan kenapa di enggak 40?
kenapa di 40 ditaruhnya. Nah, nanti kita kasih tahu kenapa kita pilihnya di 40. Nah, di sini kita langsung masuk langsung ke bawah ya. Kita langsung di holonya, langsung kita ke bawah ke sensitivitas ADS nya kita dikasih 95 karena ini sesuai ya guys. Untuk di situnya dia nyangkut juga di sensitivitas ADS nya sama di giroskopnya, itu semua beriringan. Jadi sekali setting satu dan setting semuanya. Oke, untuk di tidak ada teropong kita kasih 95. 95 ya, 95%. Dan untuk di tidak teropong EPP itu 100. Aku di sini ngasih untuk perbandingannya itu 5 ya, selisihnya 5 ataupun ada yang 2 atau 3 juga. Nah, untuk di holo laser sensitivitas ADS nya itu di 40 sama ya, di 40 juga ya, 40%. Oke. Untuk di giro, nah ini dah settingan giroskopnya. Settingan gironya dia di TPP itu 300 sama 300, jadi nggak lama ya. Untuk lasernya itu di 200 di holo sama red dot ya, 200%. Oke. Nah, yuk kita coba ya guys ya. Nah, kenapa tadi dibuatnya seperti itu? Ini dia. Nah, di saat kita berdiri, perhatikan angka 3 ini guys. Di saat kita berdiri, peluru kalau dia pakai giroskop, ini aku nggak sorong ke depan ya, nggak sorong ke depan, jadi aku tekan aja. Nah, jadi naik deh guys, dia akan naik kalau nggak pakai giro. Nah, sedangkan ini aku tekan pakai giro ya, aku sorong pakai giro. Ini dia. Nah, jadi dia di seputaran sini aja guys. Di seputaran sini aja peluru itu. Oke. Nah, perbandingannya untuk nembak yang berdiri, jongkok, dan tiarap atau prone yang biasa dibilang ya, itu pasti beda-beda jauh. Nanti kita lanjut dengan videonya. Ini kita bahas dengan sensitivitas saja. Oke, untuk di senjata barrel itu sama ya, sama. Untuk di holo sama red dotnya, biasa kan dibilang barrel itu recoilnya terlalu kencang, terlalu apa gitu, dia terlalu goyang tembakannya. Nah, ini kita pakai gironya. Dia lebih padat ya, tembakan tuh lebih padat, lebih lurus. Sama di red dotnya pun juga sama, dia lebih padat. Walaupun dia agak jauh, dia tetap padat, dia tetap lurus ya. Itu dia. Oke, lanjut ya, kita langsung aja biar nggak lama ke sensitivitas untuk kali 2-nya. Nah, untuk di kali 2-nya, di situ kita buat sensitivitasnya dia tetap yang pertama itu 40 ya guys, sama dia ya untuk red dot dan holo, karena kali 2 ini nggak jauh sih sama red dot dan holo. Kita buat 40% ya. Oke, terus ke bawah ya, terus ke bawah. Untuk di sensitivitas ADS nya 40 juga. Kita buat 40%. Oke, dan untuk di gironya kita buat di 190. Nah, kenapa kalau ditanya nih, kenapa bang di gironya itu lebih tinggi di 190? Nah, gironya itu kenapa lebih tinggi? Karena dia yang akan bergerak mengikuti rotasi tangan kita. Rotasi tangan kita akan bergerak kemana, dia akan lebih enak. Jadi semakin dia tinggi, semakin bantingannya itu semakin semakin kuat, tidak berat ya. Kalau dia semakin rendah, dia akan semakin berat. Itu aja guys. Oke, kita coba dikali 2 ya.
Ini kali 2-nya. Untuk di M4 ya, senjata M4. Lihat, perhatikan. Ini aku nembak berdiri ya. Oke. Dia tetap di situ aja ya guys. Padat ya. Nggak lari-lari. Walaupun ada orang lari. Ada orang lari. Lihat seperti ini. Dia akan ngikutin terus. Kita nggak akan lari pelurunya. Nah, untuk di barrel sama juga. Nah, dia lebih padat, lebih lurus ya. Di situ aku nembak itu aku pakai giroskop. Jadi tiba aku nembak, waktu scope-nya on, ini kita akan goyang. Ini mengikuti tangan. Nah, waktu scope on, itu kita pijit fire atau nembak, itu aku sorong HP-nya ke depan. Aku sorong HP ke depan, jadi dia agak turun gini. Nah, jadi kalau ditembak dia lurus. Oke ya. Jadi untuk lanjut ya, next. Untuk selanjutnya di settingan kali 3-nya. Oke, di settingan kali 3 di sini kita buat di settingan kameranya itu kita buat dia lebih kecil 20%. Nah, kenapa ini dibuat 20%? Karena dia settingan untuk di scope kali 3 ini lebih jauh. Dia lebih jauh ya. Oke. Nah, untuk di sensitivitas ADS-nya sama ya. Dia sensitivitas ADS-nya sama, dia dibuat dikali 20 juga. 20 juga. Oke. Untuk di gironya kita buat di 190. Nah, kenapa ini lebih ringan, lebih berat daripada yang lainnya itu, daripada dia holo atau dikali 2, dia sama dibuat 190 karena dia kan kali 3, dia lebih jarak penglihatannya lebih jauh. Jadi dia harus 190 gitu loh. Dan untuk nanti dia memakai gironya lebih enak. Nah, masuk ya. Kita dikali 3-nya. Nah, kita ambil peluru dulu guys, bentar ya. Gampang sih kalau dibilang. Jadi untuk di sensitivitas ini tergantung dari kitanya ya, mau mainnya bagaimana. Jadi nggak ada tuh namanya sensitivitas gini nggak enak ya, terserah kalian gitu, tinggal tambahin aja gitu sensitivitasnya, karena itu cocok nggak cocok kan guys sama kita mainnya. Nah, ini kita pakai M4 ya, kita pakai M4. Oke, ini dia scope on, dia gironya aktif ya, aktif. Nah, kalau nggak scope on dia nggak aktif. Ini aku goyangin ya, nggak aktif. Nggak aktif ya. Nah, tiba dia scope on dia aktif. Oke, ini kita coba ya untuk nembak di kali 3-nya. Nah, ini kali 3 guys. Kalau dia kali 3 kita nembak dengan menggunakan giroskop. Oke. Jadi situ aja ya guys pelurunya. Oke. Kita untuk di kali 3 barrel. Sama ya. Paling bedanya ya sedikit aja lah. Oke ya. Nah, lanjut ya biar nggak lama untuk di kali 4-nya. Nah, di kali 4 ini ada khusus guys, karena di kali 4 ini kan suka kita pakai PSS. PSS itu senjata model kayak mana ya? Semi sniper. Dia bisa untuk sniper tunggal, dia bisa juga untuk sniper yang untuk senjata serbu. Nah, di sini kita kasih sensitivitas kameranya itu di 16 ya. Untuk di kali 4-nya 16%. Nah, kenapa aku kasih dia di 16% untuk yang kameranya guys? Agar supaya jarak pandangnya lebih nyaman kita. Nah, ini sensitivitas ADS. Ini sensitivitas ADS ini sangat berpengaruh ya guys. Sangat berpengaruh ke nanti kita bagian spray. Aku kasih 20%. Oke, untuk di gironya kita kasih di
185. Nah, aku kenapa kasih tinggi di 185? Karena aku suka pakai di kali 4-nya ini untuk menyepray. Biasa aku pakaikan di M4 atau GC atau senjata jenis AR yang peluru hijau ya. Karena dia biasa untuk nyepray. Oke, kita lanjut ke kali 4-nya. Nah, ini ya kali 4-nya. Kali 4-nya kita coba ya. Dia akan padat atau tidak. Oke. Tetap padat ya guys, tetap padat sama. Dia nggak akan pelan lari-lari. Oke ya. Walaupun dia jauh, dia tetap padat. Ya, kalau lari pun dia sekian persen aja. Nah, seperti ini mereka lagi main guys. Ini kita bisa spray dari jauh. Kita tinggal ngikutin aja. Nah, untuk di kali 4 di barrel itu sangat susah sekali. Karena dia scope-nya yang jauh dan barrel itu kan recoil-nya tinggi untuk hentakannya. Nah, walaupun kita sudah memakai vertikal atau grip yang lain. Nah, dia bakalan selalu goyang lagi mas. Selalu goyang. Dia nggak bisa dikontrol walaupun kita tekan giroskopnya. Jadi untuk yang scope kali 4 ini atau scope jauh disarankan ya nggak usah pakai yang kali-kali jauh untuk di senjata-senjata barrel AKM gitu ya. Nah, lanjut ya untuk di sensitivitasnya. Kita lanjut untuk sensitivitas yang di kali 6 guys. Kali 6 dan kali 8 aja langsung ya, sekali 2 jadi lebih gampang karena kali 6 dan kali 8 ini nggak jauh-jauh beda. Cuman sedikit aja sih. Nah, untuk yang pertama dia di kamera itu kita buat dia 12%. Sama 12%. Karena ini kita pakai di kali 8-nya juga kita pakai untuk sniper. Di kali 6-nya juga pakai untuk sniper, bisa dia juga pakai untuk di N4 atau senjata-senjata yang menggunakan kali 6. Nah, sensitivitas ADS-nya untuk yang maaf ya guys. Ini sensitivitas ADS-nya kita buat dia di 10. Sini udah terbuat. Oke. Ini yang untuk kali 8-nya kita buat 10 juga. Oke. Nah, untuk yang kamera 12 kita buat 12 karena kali 8-nya 12. Oke. Untuk teropong bidik 6 8 cm. Oke, di gironya dia kita buat 70. Oke. Di kalapannya 75 ya, bedanya 5 aja. Jangan terlalu banyak karena semakin dia tinggi semakin hentakannya itu semakin gak stabil guys nanti. Semakin kuat hentakannya. Jadi kita buat kecil aja. Oke, jadi ini semua sensitivitasnya kita coba ya. Oke. Kita ambil sniper dulu. Sniper mau jenis apa tetap sama ya guys. Mau dia sniper mini, GBU itu sama semua. Mau SKS, SLR, AWM itu sama semua. Nah, di sini kita menggunakan AWM ya. Oke. Kita menggunakan AWM. Nah, untuk pemakaian grip-grip ini nanti kita review di tutorial selanjutnya ya guys. Kita akan bahas satu persatu dulu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas di sensitivitasnya aja dulu. Nah, ini untuk di AWM ya saya menggunakan kali 8. Nah, disarankan untuk kawan-kawan sekalian atau gamer-gamer sekalian, pemain-pemain yang udah pemula ataupun udah lama. Nah, untuk kali 8 guys, di sini ada pengaturannya. Di sini aku aktifin pengaturannya. Tiba di tekan scope. Ini ada namanya sesuaikan. Nah, ini bisa ditarik ke kali 4 untuk di kali 8-nya. Nah, maksudnya ini apa? Ditarik seperti ini. Ini maksudnya sama aja guys. Nah, ini di kali 8-nya, ini di kali 4-nya. Dia mengatur jauh dekatnya. Jauh dekat untuk si scope-nya yang kita pakai. Nah, di sini kita pakai full kali 8-nya. Karena kita mau main sniper. Nah,
Ini kita ambil jarak yang jauh ya guys. Nah ini ada motor-motor. Jadi kita akan menembak motor ini. Ini giroskopnya. Kalau kita gerakin seperti ini ya. Nah kita pasin ya. Nah di sini aku memakai 1 kali bidik 1 scope. 1 kali tembak dia membuka scope, bisa juga ditekan scope langsung dia menembak. Nah itu bagaimana itu nanti ya. Kita akan fokus saja ke sini dulu. Nah sama seperti ini. Oke. Dia lebih padat, dia lebih tenang, lebih diam ya guys. Oke. Kalau sniper gitu aja sih, nggak ada ininya, nggak ada masalah. Tapi ya recoilnya aja dia lurus. Kita lurus. Hempakannya lebih kurang jauh dia. Oke. Nah untuk dikali 6 ya, kali 6 ya sama kali 6 ya, ada juga pengaturannya namanya sesuaikan. Ini saran dari aku harus diaktifkan, karena di saat kalian pakai kali 6 kalian buat dikali 6 ya, tapi kalian mau nyepray, kalian pasti bakalan goyang. Perhatikan ini guys, kalian pasti akan goyang sekali kalau di sini. Bakalan goyang sekali. Dan ditekan pun pakai giroskop percuma, dia nggak bakalan mau stabil. Nah, di sarannya ini kita buka giroskop, kita sesuaikan, tarik ke kali 3. Nah, dia akan stabil. Guys. Oke, itulah giroskop ataupun settingan dimulai dari holo, red dot, kali 2, kali 3, kali 4, kali 6 dan kali 8 ya untuk di sniper ya guys. Nah, untuk ada pertanyaan untuk di selanjutnya boleh langsung masuk di kolom komentar atau di like dan follow di IG saya, itu ada di link deskripsinya, itu langsung aja diklik, bisa langsung ke situ untuk tutorial pengaturan sensitivitas ini. Oke guys, terima kasih untuk selama menonton video saya. Oke, jangan lupa di like, share, and subscribe. Thank you guys.